Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyai Horor. Apa kabar Sobat Nyai semua? Semoga sehat-sehat, dimudahkan segala urusan, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal buruk. Pada malam ini, Nyai akan menceritakan sebuah kisah yang dialami satu keluarga di sebuah kota kecil di Jawa Barat, di mana Nyai samarkan beberapa nama dan tempat di kisah ini. Banyak gangguan yang dialami keluarga ini yang hampir menyebabkan kehilangan nyawa. Sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Semoga yang sudah subscribe dan like, Allah berikan rezeki yang banyak dan bisa masuk surga. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah Sobat Nyai, kita masuk ke dalam kisahnya. Perkenalkan, namaku Riana. Kisah ini berawal pada tahun 2004 silam ketika kami membeli sebidang tanah milik Ibu Farida di pinggiran kota kecamatan Jawa Barat. Jujur, saat itu aku tidak tertarik dengan tanah tersebut. Apalagi setelah aku telusuri, ada sedikit yang mengganggu di benakku. Di mana menurut cerita Mbah Sugeng yang rumahnya persis di depan tanah itu, bahwa sebelumnya tanah tersebut sudah akan dibeli Pak Rahmat yang masih tetangga di kampungku. Tanah tersebut telah di-DP Pak Rahmat, tapi entah apa yang terjadi, akhirnya jual beli tersebut batal. Akhirnya Bu Farida pun menjual kembali tanah tersebut. Dan menurut Bu Farida, urusannya dengan Pak Rahmat sudah selesai. Karena desakan orang tua dan juga mertua, akhirnya kami membelinya. Suamiku Mas Luri saat itu masih bekerja di luar kota dan menyerahkan keputusannya kepadaku. Singkat cerita, tanah itu kami beli dengan harga yang lumayan murah untuk pasaran saat itu. Pikirku, biar saja tanah itu kubeli. Kan bisa dijadikan kontrakan-kontrakan untuk bisa dijadikan passive income saja. Tapi saat itu, ibu mertuaku mengatakan, "Duh, jangan melawak, masa kontrakan punya tapi rumah tidak punya?" Pada akhirnya, setelah diskusi dengan Mas Luri, kami pun berdua sepakat untuk membangun rumah di lahan tersebut. Ya sudahlah, nggak ada salahnya menuruti kata orang tua, pikirku. Walau sebenarnya hatiku menolak untuk membangun rumah di lahan itu. Hingga sampai esok harinya, rumah itu akan mulai dibangun, aku masih berkeliling dengan motorku di wilayah kecamatan itu untuk mencari tanah yang benar-benar cocok dengan hatiku. Dan aku tidak menemukannya. Tanah itu cukup luas dengan ukuran 12 x 20 meter persegi. Di sekitarnya masih lahan kosong. Hanya ada 3 rumah berjejer di depannya. Lokasinya tidak begitu jauh dari jalan raya. Kami membangun rumah tersebut 2 lantai. Alhamdulillah selama 4 bulan sudah terselesaikan lantai 2. Tinggal tersisa lantai 1 yang belum dipasang keramik dan dicat. Tapi sudah bisa ditinggali karena semua pintu dan jendela sudah terpasang. Selama pembangunan tidak ada hal aneh yang terjadi. Hanya saja salah satu dari tukang yang bernama Mang Jaya tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan kerja lagi karena kondisi kesehatannya kian parah. Juga ada seorang Laden Mang Uun yang sempat jatuh dari lantai 2 saat membuat profil dinding. Tapi untungnya hanya kakinya saja yang terkilir tanpa membuat luka yang berarti. Saat kutanya Mang Uun mengatakan sebelum dirinya jatuh, dia merasa ada yang menarik kakinya hingga hilang keseimbangan dan terjatuh. Saya pikir mungkin Mang Uun kurang kuat memasang kuda-kuda pijakannya. Aku sendiri termasuk orang yang skeptis, tidak mudah percaya akan soal hantu dan hal mistis lainnya. Bukan aku tidak percaya hal gaib, namun aku pernah mendengarkan di sebuah pengajian bahwa makhluk gaib tidak perlu dibesar-besarkan. Rumah itu terdiri dari 2 lantai. Ada 2 kamar mandi di lantai 1, 1 kamar mandi dan sebuah dapur. Ada kolam ikan beserta air terjun yang berundak di apit kamar kedua dan dapur. Sedang
Ruang tamu di bagian depan atasnya menembus lantai 2 yang dibatasi pagar besi sehingga bisa melihat jelas bagian ruang tamu dari lantai atas. Di sisi lain, pada lantai 2 terdiri dari 2 kamar, 1 kamar mandi, terdapat ruang keluarga, serta 2 pintu yang menuju ke ruang cuci dan teras balkon. Singkat cerita, kami memutuskan untuk menempati lantai 2 rumah itu. Karena kebetulan Mas Ruri sedang libur dari tempat kerjanya. Kami memindahkan sebagian barang seperti kasur dan lain-lain dari rumah kedua orang tuaku. Karena saat Mas Ruri kerja di luar kota, aku memilih tinggal dengan orang tuaku dan kedua anakku. Malam itu kami tidur lebih awal. Setelah acara pindahan tadi membuat kami cukup lelah. Walau kami baru mengisi barang-barang di lantai 2. Sedang di lantai bawah masih kosong, hanya ada sisa-sisa bahan bangunan seperti semen dan sisa-sisa kayu. Pukul 9 malam kami sepertinya sudah tertidur lelap. Tiba-tiba, tepat pukul 1 malam, aku dan Mas Ruri terbangun karena mendengar suara keras seperti benda jatuh dari area dapur. Aku dan Mas Ruri saling berpandangan. Dan akhirnya kami memutuskan mengecek keadaan di bawah. Aku berpikir mungkin saja itu kucing menjatuhkan sesuatu. Walau faktanya kami belum membawa kucing kami si Maya ke rumah ini. Perlahan, aku dan Mas Ruri menuruni tangga. Karena suasana begitu gelap, kami berusaha mencari letak saklar lampu. Saat lampu menyala, kami tidak melihat apapun seperti barang terjatuh yang tadi kami dengar. Masih terlihat normal semuanya dan hening. Akhirnya kami naik ke lantai atas kembali dan melanjutkan tidur. Walau kami saling bertanya-tanya karena kami memang mendengar suara keras tersebut. Suara itu terdengar sangat jelas sehingga membuat kami sama-sama terbangun. Setelah Mas Ruri kembali bekerja lagi, saya memutuskan tinggal dengan orang tuaku yang rumahnya tak jauh dari rumahku. Kami pun melanjutkan menyelesaikan lantai bawah hingga rampung, dengan tukang yang berbeda dengan tukang sebelumnya. Tukang kami yang sekarang berasal dari kecamatan tempat mertuaku dan berencana menginap di rumah itu, karena kalau harus pulang pergi itu cukup jauh. Sayangnya, baru beberapa hari mereka menginap, tukang dan Laden memutuskan untuk pulang pergi saja, walau harus menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Waktu itu saya tanya kenapa, kan lebih enak menginap dan pulang setiap Sabtu sehabis gajian. Tapi mereka tidak menjawab dan hanya tersenyum saja. Setelah rampung, aku bersama kedua anakku, Alip yang berusia 6 tahun dan Ara berusia 4 tahun menempati rumah tersebut. Kamar kami di lantai 2. Di sana ada 2 kamar dan kamar yang kami tempati cukup luas berukuran 6 x 4 meter serta ada kamar mandi di dalamnya. Di sebelah kamar kami ada jendela di mana di depannya ada pagar pembatas yang tembus langsung ke kolam ikan di lantai bawah serta berbatasan lagi dengan ruang cuci dan jemur yang dibatasi pintu keluar. Sebenarnya ada perasaan sedikit takut untuk menempati rumah tersebut bertiga dengan kedua anakku. Tapi ku tepis perasaan takut itu. Aku lebih sering beraktivitas di kamar. Keseharianku, aku berangkat kerja sambil mengantar Alif dan Ara ke sekolahnya. Pulangnya saat siang hari dijemput oleh bapak. Aku pulang kerja sekitar pukul 3 sore. Kujemput anakku dari rumah bapak dan kembali ke rumah. Jadi setiap hari sebelum jam 6 maghrib, kupastikan mengunci semua pintu dan jendela. Lalu berdiam diri di kamar bersama kedua anakku dan menyalakan televisi yang akan kumatikan setelah nanti azan subuh berkumandang. Hari-hari berlalu seperti itu. Hingga suatu malam, aku terbangun tepat jam 1 dan mendapati televisi dalam keadaan mati. Padahal, setiap malam tidak pernah kumatikan. Sebelum hilang rasa heranku, tiba-tiba terdengar suara jelas dari ruangan cuci seperti mesin cuci berputar. Iya, itu suara mesin cuci. Itu terdengar jelas sekali.
Kembali berusaha aku berpikir positif bahwa mungkin aku berhalusinasi dan segera aku nyalakan kembali televisi dengan suara yang lebih keras agar suara mesin cuci itu tak terdengar. Aku berusaha memejamkan mata kembali sembari memeluk erat kedua anakku. Sejak saat itu, hampir setiap malam selalu terdengar mesin cuci itu menyala, walau pada pagi harinya aku cek kondisi mesin cuci dalam keadaan mati. Hari-hari terasa sepi saat mulai menempati rumah itu. Hingga suatu hari aku bilang ke Mas Ruri, biar rumah gak terlalu sepi, ingin membuka toko baju. Karena kebetulan ruang tamu dan ruang tengah tidak ada sekat, jadi cukup luas untuk menyimpan barang-barang, juga beberapa manekin. Ruang tamu dan ruang tengah langsung berbatasan dengan kolam ikan yang sudah kuisi dengan beberapa ekor ikan koi. Mas Ruri pun setuju dan aku langsung membuka toko butik itu. Aku tata belasan manekin setengah badan di atas rak di ruang tengah. Awalnya toko cukup ramai, karena banyak teman-teman pengajian ibuku yang menjadi langganan toko kami. Aku pun memperkerjakan seorang ART bernama Santi yang sekaligus menjaga toko bajuku selagi aku bekerja. Pagi itu, tak kulihat Santi seperti biasanya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Biasanya jam segini ia sudah selesai mengepel lantai. Sebelum kulangkahkan kaki ke dapur, aku berjalan ke arah kamarnya. Kamar Santi di lantai bawah sebelah kolam ikan. Santi, Santi, kupanggil sembari mengetuk pintu kamarnya. Namun tidak ada jawaban. Ku ketuk lebih keras lagi. Terdengar sautan dari dalam dengan suara kaget. Iya bu. Dan pintu pun dibukanya. Kulihat Santi dalam keadaan wajah kusut dan merasa bersalah. Maaf bu, semalam saya tidak bisa tidur. Dan baru tidur, tadi subuh tak sengaja tertidur. Sekali lagi, maafkan Santi ya bu. Iya, gak apa-apa San. Sekarang bantu ibu siapkan bekal Alip dan Ara ya, pintaku. Dengan wajah masih mengantuk, Santi membantu memasukkan bekal anak-anak ke dalam tas mereka masing-masing. Dan tiba-tiba dia pun berkata, Bu, semalam seperti ada yang membuka pintu depan. Saya tidak berani melihatnya. Mau bangunin ibu, tapi saya takut untuk keluar kamar. Saya takut sekali, Bu. Saya takutnya ada orang jahat. Saya dengarkan terus, tapi tidak ada suara apa-apa lagi. Saya jadi telat bangun karena tidak bisa tidur semalaman, ujarnya. Sepulang kerja, aku coba mengecek CCTV semalam yang ada di teras dan di luar rumah. Tapi tidak ada hal aneh. Hingga tiba aku putar CCTV di ruang tengah. Di sekitar jam 2 malam, kulihat di rekaman seperti ada bayangan putih meliuk-liuk seperti berkejaran. Aku putar ulang dengan mode pelan, dan memang terlihat seperti sosok putih yang terus bergerak ke sana kemari. Aku ceritakan pada Mas Ruri. Mas Ruri beranggapan bahwa itu mungkin serangga yang terekam CCTV dari dekat. Mas Ruri menyarankanku agar memperbanyak bacaan doa dan ayat-ayat Quran. Malam itu mulai pukul 9 malam ketika anak-anak sudah tertidur. Aku mengambil Al-Quran dan membaca beberapa ayat seperti yang Mas Ruri sarankan. Hingga jam menunjukkan pukul 10 malam ketika terdengar suara 4 kali berturut-turut. Ku yakin itu suara manekin yang terjatuh di bawah. Aku panik, karena tidak mungkin manekin bisa jatuh sendiri berturut-turut. Sedang si Maya kucing kami kalau malam hari dia tidur di teras luar rumah. Ku telepon Mas Ruri saat itu, karena rasa takut yang mulai menyelimuti. Mas Ruri berusaha menenangkanku agar tetap terus melanjutkan bacaan Quran. Pada pagi harinya, aku turun ke lantai bawah. Kudapati 4 manekin berada di dalam kolam ikan. Padahal jarak antara manekin yang ada di atas rak ruang tengah dengan kolam ikan itu sekitar 3-4 meter. Bagaimana bisa? Kumanku. Kejadian tadi malam pun dialami Santi.
Santi jelas tak berani keluar dari kamar karena takut, dan semalam pun dia tidak bisa lagi tidur. Santi akhirnya meminta berhenti bekerja dan pulang ke Garut. Akhirnya aku pun bercerita ke ibu dan bapak tentang banyaknya hal yang kualami, walau sebenarnya tak ingin membuat mereka khawatir. Kuceritakan juga bahwa Santi minta berhenti dan pulang ke Garut. Untuk sementara waktu, aku tutup toko bajuku. Bapak dan ibu pun memutuskan untuk tinggal di rumahku sementara rumah ibu dan bapak akan dikontrakan saja. Aku merasa senang bahwa mereka akan tinggal bersamaku dan rumah tak akan sepi lagi. Beberapa waktu tak ada hal aneh terjadi. Tapi kuperhatikan ibu sedikit berubah perangainya. Beliau sering bertengkar dengan bapak. Sampai pernah suatu hari, aku melihat ibu keluar dari dapur memegang sebilah golok dengan ekspresi dan sorot mata datar ke depan. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.